Dan ini sangat asik. Ini adalah kamera Sony Alpha 5100. Kamera ini merupakan kamera mirrorless Sony yang masih banyak dijual di tahun 2021 ini, baik brand new ataupun second. Kamera ini mempunyai bentuk yang mungil, namun masih nyaman untuk digenggam dan digunakan seperti kamera-kamera Sony Pro lainnya. Kira-kira seperti apa sih fitur dan keunggulan kamera Sony Alpha 5100 ini, sampai-sampai kamera ini masih eksis sampai sekarang? Oke, di channel ini gue sering unboxing, review, dan kadang ngasih tips seputar gadget. Jadi bagi kalian yang suka konten seperti ini, silahkan merelakan untuk subscribe ke channel gue ini. Di video ini gue mau review jujur setelah menggunakan Sony Alpha 5100 selama 8 bulan sebagai kamera utama dan kamera satu-satunya yang gue punya untuk bikin video. Oke, kamera ini gue beli di harga 5,2 juta waktu itu, dan di dalamnya gue dapat banyak sekali bonus. Perlu gue sebutin nggak nih? Sebutin aja lah biar nambah durasi videonya. Oke, waktu itu gue dapat kamera plus kit lengkap dengan boxnya. Kemudian dapat lagi lensa pancake dari Sony yang 20mm f2.8. Serta kemudian dapat memori 32 GB, terus ada tas baterai cadangan yang original ya tentunya, strap dan adaptor eksternal. Serta untuk masing-masing lensanya sudah terpasang filter. Menurut perhitungan ini sangat-sangat murah dan jika dijual lagi malah untung, harusnya sih. Dan sebetulnya harganya cuma 5 juta, tapi berhubung gue chat gak dibales-bales dan tiba-tiba sold out, gue harus mutar otak untuk bisa dapetinnya. Akhirnya di situ ada tercantum Instagramnya si seller dan gue chat, dibales, dan untungnya lagi barang belum dikirim. Setelah gue runding-runding sama si seller dan akhirnya kamera itu dikasih ke gue dengan pertimbangan gue harus menambah sekitar 200 ribuan sehingga total menjadi 5,2 jutaan. Dan menurut gue masih sangat murah banget. Padahal jika tanpa bonus atau cuman kamera dengan lensa kitnya aja, biasanya orang masih jual di harga 4 jutaan. Nah, singkat cerita seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan teknisnya. Kenapa saya suka kamera ini? Oke, yang pertama, harganya murah. Kemudian 2, fiturnya masih worth it. Yang ketiga, ini kamera Sony, yang artinya adalah secara kualitas untuk videografi bagus dan lensa third party-nya banyak sekali. Oke, untuk pembahasan harga nggak usah kita bahas lagi karena udah saya sebutin di atas tadi. Kemudian lanjut ke sektor fiturnya aja. Kamera ini mempunyai 5 fitur utama yang menurut gue fitur ini cukup penting untuk seorang kreator. Yang pertama, dengan budget 4 jutaan, kalian bisa dapat mirrorless yang layarnya bisa di flip ke atas. Dan dari brand Sony loh, yang notabene adalah brand besar yang serius di bidang fotografi dan videografi. Dan ini sangat asik. Karena di seri A6000 kemudian A6300 kalian nggak dapat layar flip ke atas seperti ini. Flip screen model beginian yang paling disukai para single fighter atau para vlogger yang dananya terbatas. Jadi ini menjadi salah satu daya tarik dari kamera Sony Alpha 5100 ini. Kemudian yang kedua, kamera ini sudah support Full HD di 1080p dengan 60 frame per second, yang artinya kalian bisa buat slow-moan lah pakai kamera ini. Dan menurut gue udah cukup lah, walaupun akan lebih asik lagi jika di 120 fps slow-monya. Tapi ya balik lagi ke berapa sih harga dari kamera ini. Yang ketiga, kamera ini sudah mempunyai layar touchscreen, walaupun cuman bisa digunakan untuk touch focus aja. Kemudian yang keempat, fitur andalan saya ketika sedang tag video adalah pakai creative mode, dimana fitur ini sangat membantu bagi saya karena satu alasan yaitu praktis.
Dengan Creative Mode, kalian bisa pilih preset settingan atau lebih tepatnya preset yang mengatur processing warna dari kamera ini yang menurut gue sangat memudahkan ketika mau tag video. Kemudian yang kelima, autofocus di kamera ini tuh mantap untuk di kelasnya karena kamera ini sudah punya 179 titik fokus yang artinya kamera ini memiliki autofocus yang cukup akurat. Jadi kalian nggak perlu khawatir soal autofocus di kamera ini. 5 fitur di atas adalah fitur yang menurut gue penting banget dan berguna banget bagi gue. Oke, dan berikut adalah hasil foto dan video dari Sony Alpha 5100.
ketika menggunakan kamera ini pasti ada keluhan atau kekurangan, karena setiap kamera punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan yang gue alamin sendiri di kamera ini yaitu yang pertama, mudah overheat, apalagi jika kita rekam pakai 1080p dengan 60 frame per second. Gak nyampe 15 menit, kamera ini akan ada notif overheat. Tapi kalau untuk motret, saya rasa sih aman-aman aja. Kemudian yang kedua, kamera ini tidak ada hot shoe. Jadi agak kurang lengkap aja, walaupun gue sendiri jarang pakai aksesoris, namun jika ada hot shoe-nya pasti akan lebih bagus. Jadi kamera ini cocok untuk siapa? Yang jelas, kamera ini cocok untuk yang sedang belajar kamera, atau yang sedang memulai channel vlog misalnya, atau tech reviewer juga bisa kayak gue ini, yang memiliki budget terbatas namun ingin punya kamera yang berkualitas. Oke, sekian video dari gue. Jika ada koreksi dan masukan atau kalian pengen berdiskusi dengan gue, silahkan tinggalkan komen di bawah. Pasti akan gue balas jika sempat. Dan bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat info menarik seputar gadget dan teknologi dari channel ini. Aditya Pratama pamit, see you on the next video.